Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back teman-teman di segmen analisa kripto, dan seperti biasa di video kali ini kita akan membahas untuk koin-koin yang udah teman-teman request di kolom komentar. Ada Bang Ridwan yang minta request Filecoin ya, katanya dituduh sebagai skema piramida. Kita akan coba untuk ulas. Filecoin hari ini diperdagangkan di kisaran harga 52.500. Filecoin ini merupakan sebuah platform penyimpanan terdesentralisasi yang bertujuan untuk menyimpan informasi, data-data, file yang terpenting, teman-teman, untuk umat manusia. Proyek ini mengumpulkan sekitar 205 juta initial coin offering atau ICO ya, ketika mereka pertama kali rilis di kisaran tahun 2017, dan awalnya merencanakan tanggal peluncuran di 2019. Nah, itu sih beberapa info dari Filecoin. Nah, kemarin mereka itu kena kasus ya, teman-teman, soal perusahaan crypto mining Filecoin asal Tiongkok yang diduga melakukan penipuan bernilai 83 juta US dollar. Nah, setelah kasus ini merebak, teman-teman, posisi daripada Filecoin itu saya perhatikan agak turun lebih dalam daripada kripto yang lain. Memang secara keseluruhan market kripto lagi dalam fase koreksi. Bitcoin koreksi, altcoin koreksi. Kalau teman-teman perhatikan dari beberapa list di sini, ya GRT cuma koreksi 1%, kemudian ARB koreksinya 2%, dan yang lain rata-rata ya 2%-an. Tapi kalau kita lihat dari Filecoin, dalam 24 jam terakhir dia koreksi 3 nyaris 4%, teman-teman. Jadi setelah kasus ini ya, itu menunjukkan bahwa banyak orang yang sepertinya takut-takut nih sama Filecoin untuk posisi sekarang. Sebenarnya sih berita yang kemarin kemarin itu masih berupa dugaan, diduga, diduga, belum dinyatakan. Karena dari pemerintahan Tiongkok sendiri, pemerintahan Cina itu masih dalam proses investigasi, masih dalam proses ya pencarian bukti-bukti dan fakta, teman-teman. Berdasarkan laporan lokal, katanya Lai Mohang dan juga Lai Mojun mendirikan Xianxian Space Time Cloud ini pada tahun 2018. Kemudian merekrut terdakwa Hu dan Liang. Pada tahun 2019, Lai Mohang dilaporkan untuk menciptakan sebuah situs web berkomunitas di Tiongkok dan juga akun publik WeChat, teman-teman. Jadi dia bikin kayak grup gitu. Kemudian jaksa penuntut mengklaim bahwa melalui platform-platform ini, para terdakwa secara luas mempromosikan dan membesar-besarkan potensi investasi teknologi dan juga buku besar terdistribusi dari Project Filecoin. Selain itu, mereka mempromosikan model ekonomi Filecoin yang bergantung pada sistem hadiah blok. Nah, ini sebenarnya kalau menurut saya melihat kondisi ini adalah sebuah perusahaan yang memang mungkin diciptakan ya, teman-teman, untuk ekspansi di Tiongkok. Hanya saja perusahaan ini sepertinya dia keluar jalur dari cara promosinya, kemudian apa yang mereka tawarkan, service apa yang mereka berikan itu keluar jalur, teman-teman. Karena kalau kita lihat dari Filecoin sendiri, dia itu didirikan oleh yang namanya Juan Bennett. Apa bacanya? Juan atau Juan? Ya itulah. Dia adalah seorang ilmuwan, saintis komputer dari Amerika Serikat yang belajar di Stanford pada tahun 2014, dan lulus mereka bikin Filecoin. Ya, ini adalah profilnya, Juan Bennett, ya, founder daripada Filecoin. Jadi memang kalau kita lihat dari kemampuannya, dia memang lulus di bidang komputer ya, computer science dari Stanford. Jadi bisa dibilang mereka adalah orang-orang di balik proyek ini adalah orang-orang yang mencoba menggabungkan yang namanya kemampuan ilmu belajar mereka, kemudian komputerisasi, dan juga dunia blockchain yang memang lagi hype untuk sekarang ini. Jadi Filecoin memberikan solusi tersebut. Dan kalau menurut saya sih, apakah Filecoin scam atau enggak itu masih belum bisa diputuskan. Karena yang memutuskan itu adalah pihak otoritas, ya, bukan kita gitu, teman-teman. Tapi yang saya bisa gambarkan adalah sementara Filecoin memang dalam posisi yang bisa dibilang sedang tertekan karena masalah dari ya keamanan, regulasi, dan juga seputar hukum, teman-teman. Jadi bisa dibilang untuk posisi sekarang, ya ini merupakan sentimen yang lumayan negatif buat Filecoin. Tapi kalau kita melihat dari mereka punya Twitter, menurut saya mereka
nggak terlalu mempedulikan itu, teman-teman. Saya rasa ini ada sebuah kesalahan dalam hal apa namanya pemasaran yang dimiliki oleh Filecoin sendiri. Filecoin sendiri menurut saya dia lebih banyak berfokus itu di bidang penyimpanan, bukan sistem marketingnya. Jadi kalau ada marketing yang aneh-aneh kayak skema piramida itu buatan sekelompok oknum. Karena kalau kita lihat dari Twitter yang mereka punya, Filecoin sendiri masih tetap mengembangkan proyek mereka seperti sedia kala. Mereka bikin gathering, bikin acara, teman-teman. Ini aja ada speech dia di Singapura ya, 13 sampai 14 September. Juan Bennett selaku founders itu berkesempatan untuk memberikan yang namanya apa namanya insight mungkin bagi bagi para orang yang ngikutin project dari Filecoin. Sekarang mereka juga develop soal Filecoin virtual machine ya. Salah satu project yang memang dikembangkan oleh Filecoin yang udah cukup lama, teman-teman. Jadi itu sih nggak ada terlalu tanggapan yang terlalu signifikan. Kalau menurut saya kasus yang terjadi di Filecoin ini tuh kayak kesalahan seberapa oknum aja, segelintir oknum lah bisa dibilang. Dan mungkin tidak berpengaruh atau tidak ada hubungannya sama Filecoin yang asli, teman-teman. Jadi kan kasusnya ini itu adalah orang-orang yang memberikan sebuah penawaran kepada orang lain untuk penambangan hasil ya hasil dari penambangan dari Filecoin. Jadi ditawarin tuh mungkin investasi sekian, nanti disuruh rekrut orang lagi di bawahnya. Jadi dibikin skema seperti itu. Tapi ini bukan dari otoritas Filecoin pusatnya, teman-teman. Tapi ini memang orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Mungkin mereka bagian, mungkin enggak. Saya sendiri juga masih belum mendapatkan berita lebih lanjutnya. Tapi yang pasti ada beberapa platform yang mereka bikin, yaitu seperti filepool.io, ada bipool.io. Kalau menurut saya sih kalau teman-teman ada penawaran-penawaran yang aneh-aneh, disuruh rekrut-rekrut orang gitu, mendingan hati-hati ya sama skema-skema itu. Banyak sekali skema-skema yang seperti multi level itu berujung skema piramida. Tentu saja nggak ada salahnya dengan program tersebut atau cara marketing tersebut, tapi yang pasti memang skema-skema seperti ini tuh rawan banget, teman-teman. Rawan sekali. Ya itu, sementara kita belum menemukan keputusan hasilnya, kalau menurut saya dengan melihat data-data seperti ini, ya Filecoin masih tetap merupakan project yang nyata, yang memang berfokus sama yang namanya cloud ya, cloud storage, teman-teman. Perihal mereka ada diganggu sama oknum-oknum karena cara pemasaran mereka yang cenderung merujuk kepada skema piramida, yaitu mungkin ya kita tunggu aja tindakan dari Filecoin-nya yang asli seperti apa. Ataukah mereka memang orang-orang yang memang tidak bertanggung jawab yang sengaja menjatuhkan atau mungkin berusaha untuk mencari keuntungan dan nggak sengaja ya proyek yang dipilih adalah Filecoin karena fundamentalnya dan lain sebagainya yang sudah meyakinkan sehingga ya bikin-bikin aja proyek-proyek yang seperti ini. Nah, itu sih beberapa news dan juga sentimen yang kurang begitu bagus untuk Filecoin. Lalu gimana nih untuk pergerakan dari harganya saat ini? Filecoin masih dalam proses koreksi, pergerakannya cenderung lesu, apalagi setelah kasus kemarin ya, damnya lumayan signifikan. Filecoin ini sempat drop sampai 26%, teman-teman. Parah banget setelah kasus tersebut, dan sekarang kita ongoing untuk sepertinya sih Filecoin udah berada di level support dan kemungkinan dia akan membuat retracement jangka waktu pendek atau kenaikan jangka pendek, teman-teman. Kalau kita lihat dari pergerakan Filecoin ini udah mulai bagus ya, dari segi RSI udah mulai naik, kemudian volume perdagangannya pun juga bisa dibilang meningkat untuk sekarang, tapi smart money-nya benar-benar berkurang drastis. Sangat-sangat kecil partisipan daripada whales atau pemegang koin yang gede, teman-teman. Jadi Filecoin sendiri masih dalam tekanan jual, tapi menurut saya trennya bakalan lebih positif lagi dalam beberapa hari nanti. Semoga aja seperti itu. Kalau kita lihat dari pergerakan Bitcoin sih sebenarnya Bitcoin juga masih dalam proses tekanan. BTC dominance-nya sempat turun kemarin tapi kembali menguat. Ini merupakan sentimen yang nggak begitu bagus ya. Filecoin udah turun hampir 4% di perdagangan hari ini dan masih berusaha melawan tekanan jual. Sementara sih level supportnya ada di kisaran 3,48
teman-teman ada potensial Filecoin membentuk yang namanya double bottom di sini. Ekspektasinya adalah kembali growth menguat ya, tapi rasanya untuk jangka pendek itu agak sulit untuk posisi sekarang. Kemungkinan Filecoin masih akan naik sedikit, tapi setelah itu tren akan membawanya mengalami fase penurunan. Kenapa demikian? Karena dilihat dari pergerakan chart itu belum ada tanda-tanda konfirmasi dari chart pattern-nya atau dari candlestick-nya juga belum memberikan indikasi reversal. Dilihat dari volume pun bisa dibilang sangat kecil dengan smart money yang kecil, saya kurang yakin kalau Filecoin bisa recover dalam jangka waktu cepat. Sepertinya jangka pendek masih bakalan fase koreksi. Hati-hati aja kalau Filecoin kembali menuju level 2,7 dolar. Karena potensinya masih bisa menuju area tersebut, guys. Itu selain itu sih yang teman-teman perlu perhatikan adalah unlock coin ya. Saya pribadi itu update teman-teman secara berkala kalau ada berita soal unlock coin dan lain sebagainya. Ini ada beberapa koin sih yang lagi unlock ya, tapi nggak ada nama Filecoin, masih aman-aman aja. Dan kalau kita perhatikan supply dari Filecoin untuk saat ini itu ada supply totalnya ada sekitar hampir 2 billion, sementara yang beredar itu sangat kecil. Hanya seperempatnya saja yaitu 442 juta. Jadi untuk jumlah yang sedikit ini harusnya sih Filecoin bisa lebih stabil lagi harganya. Ya kita lihat aja Filecoin kemana arahnya. Menurut saya sih masih dalam tekanan jual in the long run ya. Tapi untuk jangka pendek kemungkinan ada kenaikan kecil ya semoga aja bisa terrealisasi. Targetnya paling ya sampai ke 4 dolar atau 3,8 lah kira-kira teman-teman. Kemungkinan nggak bakalan tinggi sih. Jadi gitu aja buat pembahasan Filecoin. Semoga videonya bisa bermanfaat. Dan kalau teman-teman ada pertanyaan lain, ada koin lain buat dibahas, bisa langsung tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk join di komunitas kita di Telegram. Untuk linknya bisa temukan di kolom deskripsi. Itu aja. Akhir kata saya Andre, makasih.